Ayo Aisyah, kita rapikan. Ada apa ini, Mas Karto? Pak Juki, kita semua kesini mau minta penjelasan. Siapa sebenarnya Aisyah? Dia hamil, suaminya mana? Jangan-jangan anak yang dalam kandungannya itu anak haram. Iya anak haram, anak haram. Anak aku bukan anak haram ya. Kamu itu jangan so suci. Lagian orang miskin kayak kamu kok bisa punya cincin? Kalau bukan hasil jual diri dari mana? Coba ya kan ibu-ibu? Bu Jamila, tolong jangan asal tuduh, jangan main fitnah kayak gini. Gak usah bela diri deh. Jelasin dulu, dia itu siapa? Lagian juga nih Kak Juki, pakai nerima-nerima perempuan gak jelas kayak begini. Kak Juki mau nyimpan perempuan atau emang perempuan ini simpanannya Kak Juki? Betul. Mbak Jamila, hati-hati ya kalau ngomong. Saya tuh tulus menolong Aisyah karena kasihan. Pak Juki sama Bu Yanti itu orang yang paling baik yang pernah saya kenal. Alah, udah dia gak usah banyak ngeles. Kita semua udah tahu, ya kan? Nah, tuh. Nggak bisa lah masukin sembarangan perempuan ke dalam rumah. Kita nggak mau ada yang melanggar agama di lingkungan kita. Ya, betul. Oke. Kalian mau? Saya pergi kan dari sini. Baik, saya akan pergi dari sini. Tapi tolong jangan pernah fitnah Pak Juki karena Pak Juki adalah orang yang paling baik. Udah Aisyah, nggak usah dengerin mereka, ya? Nggak usah dengerin. Nggak bisa Pak. Saya nggak mau cuma karena saya. Bapak jadi difitnah kayak gini. Bapak tuh orang baik Pak. Kalau gitu saya pamit aja dari sini Pak. Aisyah tunggu. Aisyah adalah sepupu saya. Dia adalah keponakannya Bapak. Dia tinggal di sini dan dia tidak akan pergi dari rumah ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, ampunilah hamba. Berikanlah hukuman atas dosa-dosa hamba, ya Allah. Hamba tahu dosa hamba sudah terlalu besar. Hamba sudah melakukan kesalahan terhadap istri dan anak hamba. Berikanlah hukuman kepada hamba, ya Allah. Biar hamba yang menanggung semuanya. Agar istri dan anak hamba tidak menderita, ya Allah. Selamatkanlah mereka, ya Allah, dimanapun mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Tuh kan diem aja, berarti benar tuh ibu-ibu. Anak saya bukan anak haram. Saya bilang berapa kali, bukan anak haram. Terus kamu kenapa nggak ngomong? Kenapa kamu diem aja? Ya kamu sebutin aja namanya siapa. Jangan-jangan kamu itu ya anaknya tuh nggak tahu bapaknya siapa. Karena terlalu banyak laki-laki yang tidur sama dia ya. Saya nggak kayak gitu, Kamila. Saya Suaminya udah meninggal.
Udah meninggal suaminya. Enggak, Mas Akbar. Enggak, suami aku belum meninggal. Kalau nggak meninggal siapa? Kasih tahu dong namanya. Siapa namanya? Kalau emang belum meninggal, terus siapa nama suami kamu? Ayo sebutin. Nggak diem aja. Sebutin aja biar kita pada tahu ya kan? Ya betul. Allah. Allahu Akbar. Sami Allah wa ni'mal wakil. Allah Akbar. Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu kagak apa-apa, Mas? Alhamdulillah. Kamu cuma pingsan. Ya Allah. Sembuhkanlah orang ini. Sahkanlah orang ini, ya Allah. Mas. Bangun, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Kiai. Iya. Tadi saya lihat kamu sujud terlalu lama. Tidak bergerak-gerak. Tidak tahunya kamu pingsan. Kamu kenapa? Kamu sakit? Apa ada masalah? Saya sudah melakukan dosa besar Pak Kiai. Saya melakukan kesalahan yang sangat besar terhadap istri saya. Gak ada gunanya kamu menyesali diri. Sebaiknya kamu bertobat. Allah itu maha besar. Allah itu maha pemurah. Asal kamu bertobat, pasti diampuni. Minta petunjuk kepadanya agar istri kamu mau memaafkan kesalahan-kesalahan kamu. Tapi dosa saya terlalu besar Pak Kiai. Saya lebih percaya fitnah yang ditujukan kepada istri saya daripada kata-kata istri saya sendiri. Bahkan saya mengusir istri saya dari rumah. Padahal istri saya sedang mengandung anak saya, Pak Kiai. Dosa saya sudah nggak bisa diampuni. Nggak ada dosa yang tidak diampuni di mata Allah. Asal kamu mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena Allah itu Ar-Rahman, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Suami aku namanya Dimas. Puas kalian sekarang, kan? Udah tahu kan namanya siapa?
Pulang sekarang. Bubar. Bubar semua. Kalian itu ya, jangan gampang terprovokasi sama Jamilah ini. Kalian tahu kenapa dia jadi jahat seperti ini? Padahal kemarin-kemarin dia baik banget sama Aisyah. Karena mereka berdua mempunyai niat terselubung sama Aisyah. Mereka punya niat mau mengambil bayi yang ada dalam kandungan Aisyah. Nanti setelah lahir. Tapi Aisyah nggak akan tertipu. Aisyah nggak akan kasih anaknya ke mereka. Nggak akan sudi. Enggak, ibu-ibu. Enggak. Itu nggak benar semuanya. Lah Jamilah memang begitu. Saya percaya sama omongan Bu Yanti. Dulu juga pernah ada perempuan hamil yang mau dipinta anaknya sama dia. Tapi orangnya nggak mau. Terus dia fitnah deh. Kalian itu jangan berpikiran jelek tentang saya, ibu-ibu. Saya nggak seperti itu. Gak benar tuh Jamilah. Iya benar. Nah itu kita tinggal aja. Jahat kamu Jamilah. Yuk udah yuk. Mungkin ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, Pak Kiai. Saya menderita penyakit kanker. Tapi saya nggak mau diobati. Anggap saja penyakit ini hukuman buat saya. Nggak ada gunanya menyesali diri. Yang terbaik adalah memperbaiki diri dan bertobat. Cari anak dan istri kamu dan bersatu kembalilah sama mereka. Tapi bagaimana caranya kamu bisa menemukan mereka kalau kamu sakit dan tidak mau sembuh? Kamu harus berobat dan berusaha untuk sembuh. Biar kamu dapat menemukan anak dan istri kamu. Dan berdoalah kepada Allah. Pasti Allah akan membimbing kamu. Terima kasih Pak Kiai sudah menyadarkan saya. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juki, Mas Akbar, Bu Yanti, makasih ya udah belain saya di depan warga. Aisyah, di mata Bapak, kamu adalah pengganti Saras. Jadi mulai sekarang, kamu udah aku anggap seperti adik aku sendiri. Aku akan jagain kamu, dan aku akan lindungi kamu. Hah? Apaan, Mas? Kok kami dikasih nampan? Karena ada kejadian darurat, karyawannya aku rekrut berhalangan hadir. Jadi aku minta tolong kamu buat melayani tamu. What? What? Ini bercanda kan? Mama aku nggak mau ya. Aku nggak sudi suruh jadi pelayan ke sini. Masa jadi pelayan? Aku minta tolong sama kalian berdua. Nggak, Ma, aku nggak mau. Aku mau pergi aja. Bianca. Apa kamu? Tawa. Mau kemana Bianca? Anak baik harus taat dan nurut sama perintah orang tuanya. Jangan bikin papa kamu marah. Ingat, papa kamu yang menjamin kamu keluar dari penjara.
Jadi kalau kamu nggak nurut, kamu akan masuk penjara lagi. Kamu pikir tuh kamu siapa? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu sama saya, hah? Terserah. Kalau mau masuk penjara lagi, silakan. Ma, ini orang siapa sih? Berani-beraninya dia ngancam aku. Mama bantuin dong. Di, dengerin Mama. Udah, kamu turutin apa kata papa kamu. Masalahnya, ya benar. Kalau sampai ditarik jaminan, Mama nggak bisa bantu kamu dan kamu masuk penjara. Mau? Mau? Jadi Mama nggak belain aku juga? Iya. Kan kebanyakan ngeluh deh. Pokoknya denger apa kata Mama. Nurutin. Ayo. Males banget sih. Sial banget datang ke sini. Bi, ke situ Bi. Aduh, Ma. Aduh, nggak percaya deh. Sekolah tinggi-tinggi, suruh nganterin minuman. Nih, minumannya. Aduh, maaf. Gimana nih? Udah. Kamu jangan bikin malu. Jangan minuman aja sampai tumpah seperti itu. Sekarang kamu lap, kamu ganti minumannya. Kerja yang benar. Nih. Ih. Maaf ya. Misi dulu, Misi. Misalnya, ini di meja yang satu kali. Yuk, situ. Aduh, Ma, capek. Sama, Mama juga capek. Ayo. Karena cepetan. Oh, ini yang sebelah sini. Sebelah sini. Aduh. Mama gantian dong, Ma. Keren lu, Bang. Gua nggak nyangka lu lakuin ini ke anak dan istri lu. Kalau cara lu kayak gini, gua setuju. Aku sengaja mendidik Bianca dengan keras bahwa hidup itu berjuang dan susah. Supaya dia nggak jadi anak manja. Aku akan perbaiki semua hati kamu yang sudah dirusak, Siska. Dokter, saya mau melakukan treatment dan pengobatan untuk penyakit saya. Saya mau sembuh, Dok. Saya mau pengobatan yang terbaik, dokter. Pengobatan terbaik saat ini hanya ada di New York, Pak. Di sana ada rumah sakit khusus kanker yang bisa mengobati penyakit Bapak. Kalau Bapak berobat di sana selama 1 bulan, insya Allah akan membaik saat pulang. Aku harus sembuh demi Aisyah dan anakku. Baik, Dok. Dokter atur aja pengobatan saya di sana. Tapi saya minta tolong satu hal, Dok. Tolong rahasiakan penyakit saya dan pengobatan saya ini dari keluarga saya. Bisa, Dok? Baik, Pak. Ini, Pak, hasil labnya. Silakan, Pak. Terima kasih, Dok.
Saya permisi. Silakan, Pak.